Sudah? Sudah kinclong kayaknya, sudah cukup jelas. Apa sudah bisa mulai, Bu? Sudah siap Pak Nur, Pak Andra sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, monggo Pak Mardi bisa dimulai nggih? Oke, Bu. Baik. Sudah? Oh, ya Abu Nawas dimatikan, anunya Pak, di ini ya. Enggak. Ya, sudah terdengar ini yang Nini Mahuda ini ya suaranya ya. Enggak. Ya, baik. Itu yang pas saya pakai untuk mic, Bu. Ya. Nggak ada mic yang nggak ada. Adanya ini, Bu, mic-nya, Bu. Nggak ada lagi. Ya, ada apa-apa, Pak. Silakan aja. Nggak, mohon dimaklumi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama kali saya mengajar kalian ya. Karena sebelumnya saya mengajar kelas 1. Kemudian hari praktek saya kuliah PPG. Di praktek langsung mengajar dengan metode baru. Untuk materi yang akan saya ajarkan adalah prinsip-prinsip seni dan unsur-unsur seni rupa. Jadi, mungkin kelas 1 kalian sudah pernah ya? Nah, tapi kali ini saya akan menggunakan aplikasi untuk mengajarkan pada kalian tentang apa sih prinsip-prinsip seni itu dan unsur seni itu apa aja, gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Langsung saja akan saya bagikan kepada kalian aplikasi untuk mendalami ilmu seni ini, khususnya seni rupa 2 dimensi. Ada grup WA di sini? Ada ya? Saya minta, ketua kelasnya sudah saya catat nomornya ya. Itu aplikasinya akan saya bagikan kepada ketua kelas. Kemudian kalian bagikan di grup, kalian copy sendiri-sendiri. Filenya kecil cuma 4 mega. Bentar ya. LCD-nya bisa dinyalakan itu, Rek? Silakan dinyalakan. Atas nama Beta ya. Sudah terkirim. Silakan lalu dibuka di laptopnya. Cukup klik 2 kali aplikasi ini. Seperti yang terlihat di layar ya. Sambil kalian mendownload proses, saya akan langsung jelaskan
apa isi dari aplikasi yang sudah saya buat. Halaman pertama kita lihat adalah memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Menerapkan unsur-unsur seni rupa dan prinsip seni rupa pada tugas menggambar bentuk still life. Oke, naik ya. Materi pertama adalah unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik. Titik merupakan unsur seni rupa paling sederhana. Unsur titik tampak berarti di karya seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar. Maksudnya di sini adalah titik akan sangat terlihat jika jumlahnya banyak banget atau ukuran titiknya itu besar. Seperti yang kamu lihat ini ya. Mulai dari kecil sampai besar. Ya, ada ritmenya. Mulai kecil sampai besar. Kemudian lanjut lagi. Ada garis. Garis memiliki dimensi memanjang, berarah. Garis juga memiliki beberapa sifat khusus seperti panjang, pendek, lurus, melengkung, vertikal, horizontal, dan sebagainya. Putus-putus mungkin. Ya, paham sampai di sini ya? Kemudian bidang. Bidang adalah unsur seni rupa hasil dari penggabungan sejumlah garis dalam keadaan tertentu. Nah, ini ada yang pertama ada garis lengkung yang melengkung terus sampai ketemu di ujungnya, akhirnya menjadi lingkaran seperti itu ya. Untuk bidang. Ini juga ada garis melengkung, lurus, campur ya, sampai membentuk bentuk yang tidak bisa diukur atau non geometris. Yang ini bisa diukur luasnya, luas bidangnya. Sedangkan ini bisa diukur tapi sangat sulit. Ya enggak sih? Jadi ini namanya non geometris atau sulit sekali untuk diukur. Berikutnya bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang berasal dari gabungan berbagai bidang. Unsur bentuk ini terdiri dari dua, yaitu bangunan dan plastis atau form. Seperti ini bentuk ya, paham ya? Memiliki kepadatan, gabungan dari beberapa bidang hingga membentuk bentuk. Ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang punya ukuran panjang, lebar, tinggi. Jadi ruang memiliki bentuk 3 dimensi. Bentuk-bentuk ini sudah tidak asing kan buat kalian? Nah, kalau begitu kita lanjut kelas. Sifat dari keadaan suatu permukaan, bidang atau permukaan benda di sebuah karya seni rupa. Kalau kamu itu belakang itu ada Candi Borobudur, itu banyak banget teksturnya karena terbuat dari batu. Apalagi batu-batunya diukir relief gitu ya. Itu juga tekstur. Tentu ada tekstur yang dari alam. Ini ada tekstur dan tekstur kayu, batu bata, kulit pohon, batu yang disusun rapi dan batu yang tidak teratur ke permukaan. Nah, dan ada warna.
Warna adalah salah satu unsur seni rupa yang membuat suatu karya bisa terlihat hidup sekaligus lebih ekspresif. Pada lingkaran yang pertama, sudah tahu semua ya, warna primer. Kemudian yang kedua warna sekunder, campuran dari dua warna primer. Kemudian yang ketiga adalah warna tersier, yaitu campuran dari warna sekunder dengan ritme atau gradasi warna. Lalu kamu tentu mendengar yang namanya kontras warna ya. Kira-kira kontras warna merah apa? Ada yang tahu? Ada spidolnya? Biar saya jelas. Tentang kontras warna ya. Merah, kuning, biru. Kuning sama jadi? Kuning sama merah jadi? Sama ungu. Kira-kira kontrasnya warna merah apa? Yang dong. Ayo. Ya, saya rasa kalian tebak ya satu persatu. Coba ini perhatikan. Jika kuning sama biru adalah hijau, di sini merah ikut campur enggak di warna hijau? Berarti merah kontrasnya adalah warna hijau. Kenapa? Tidak ada unsur merah di hijau. Begitu pula dengan kuning. Kontrasnya warna apa? Ungu ya. Jadi, kenapa ungu tidak disebut kontras dengan warna kuning? Karena ungu tidak memiliki unsur kuning di dalamnya. Ya. Nah, sebaliknya juga biru, kontrasnya adalah oranye. Oke, kalau tidak percaya kita buktikan lagi. Oranye, kemudian oranye kontras sama biru, kemudian biru kontras sama biru, maaf keliru. Hijau kontras sama merah, kemudian ungu kontras sama ini adalah kuning, ungu. Ya wis. Nah. Mari kita lihat di sini ya. Oranye, merah, kuning. Warna apa itu? Warna apa? Warna panas ya. Biru, hijau, ungu. Nah, panas sama dingin kontras enggak? Kontras kan ya. Nah, jadi inilah yang disebut kontras warna itu. Lalu bagaimana Pak dengan merah sama oranye? Itu kan juga kontras. Karena itu beda warna, bukan kontras ya. Bedaan warna. Oke, mari lanjut. Ada gradasi. Nah, gradasi ini adalah gelap terang merupakan unsur-unsur rupa yang bergantung terhadap intensitas cahaya nyata. Ya, maksudnya ini adalah warna. Semakin ke sana intensitasnya itu semakin tinggi, semakin ke sini intensitasnya semakin rendah. Ya, maka timbullah gradasi warna atau pencahayaan. Akan membentuk efek yang. Oke, lanjut ke materi nomor 2, yaitu prinsip-prinsip.
Sebelum melangkah ke prinsip-prinsip seni, ada yang ditanyakan dari unsur-unsur seni rupa tadi? Sudah paham? Lanjut ini. Posisi merupakan atau sebentar dalam bidang komposisi merupakan gabung dari warna bidang mencapai. Oke. Apa? Unsur-unsur komposisi maksud saya itu ada objek tumpang tindih. Objek tumpang tindih itu seperti apa? Ini tumpang tindih ya. Nah, kemudian ada bersinggungan. Bersinggungan itu nyenggol gitu. Kemudian mengumpul. Ngumpul itu terdiri dari yang bersinggungan sama yang tumpang tindih sama yang berdekatan akan membentuk efek kesan mengumpul. Dan sudah berdekatan, sudah. Kemudian berjauhan. Kemudian besar kecil. Dan objek yang sendirian. Kemudian langsung ke kesatuan. Prinsip kesatuan atau wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. Kesatuan. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan atau balance adalah prinsip seni rupa yang mampu menimbulkan kesan dari berbagai susunan unsur dalam karya seni. Prinsip keseimbangan diperlukan untuk menjadi daya tarik bagi para penikmat karya seni. Keseimbangan dalam seni rupa adalah kesamaan bobot dari unsur-unsurnya. Secara wujud dan jumlahnya mungkin tidak sama, tetapi nilainya dapat seimbang. Nanti akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Yang penting kita pahami dulu pengertiannya. Kemudian ada irama atau ritme. Adalah perasaan gerakan dari organisasi unsur-unsur seni rupa. Ritme dalam seni adalah susunan atau perulangan yang teratur dari elemen atau unsur dan suatu objek karya. Ritme atau irama adalah merupakan pengulangan unsur-unsur secara konstan, teratur, kontinu, rutinitas, dan terjadinya suatu proses perubahan atau perpindahan unsur-unsur yang tidak begitu jelas. Kemudian ada aksen atau penekanan. Prinsip penekanan atau akses pada seni rupa disebut juga dengan prinsip A atau dominasi, mendominasi. Misalnya di sini ada di kelas ini ya, misalnya ada siswa yang besar, tinggi besar gitu ya. Maka kalau ada yang masuk kelas ini, yang pertama terlihat adalah siswa yang tinggi besar itu, meskipun duduknya di pojok belakang gitu misalnya. Nah, dalam setiap bentuk komunikasi, dominasi adalah prinsip dalam seni rupa yang mengatur susunan unsur seni rupa pada bidang gambar untuk membentuk suatu pusat perhatian dan tekanan. Empasis. Empasis itu adalah pusat perhatian. Nah, jadi jika ada satu siswa yang besar, tinggi, kemudian berewokan, maka akan mudah dilihat, akan menjadi pusat perhatian. Itu disebut empasis. Ya. Langsung ke materi berikutnya. Ada proporsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proporsi merupakan sebuah perbandingan bagian atau perimbangan.
Serupa dalam bidang seni rupa, proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu benda atau hubungan antara suatu bagian dengan benda secara keseluruhan. Agar estetik dalam sebuah karya seni memiliki nilai yang tinggi, maka perlu proporsi yang seimbang dan ideal, yakni benar, pantas, dan sesuai dengan semua unsur yang ada. Oke. Sampai di sini mungkin kalian masih jenuh, bingung. Ntar lagi kita akan pelajari satu persatu. Kemudian gradasi. Gradasi tadi kayaknya sudah ya. Gradasi adalah alur perubahan secara halus dan lembut, baik itu warna ataupun. Kemudian ada keselarasan atau harmoni. Harmoni atau keselarasan yaitu kesesuaian antara bagian suatu dengan bagian yang lain. Dalam sebuah desain, aspek dan keselarasan berupa selaras dalam garis dan bentuk atau selaras dalam tekstur dan warna. Harmoni adalah unsur-unsur seni yang senada atau kombinasi bagian-bagian yang serasi. Sesuatu yang selaras, harmonis, dan serasi timbul karena kesamaan, kesatuan, dan tidak ada pertentangan. Harmoni langsung adalah harmoni yang langsung terlihat dari unsur seni yang telah serasi. Misalnya harmoni yang diperoleh keselarasan garis-garis, keserasian warna, keseimbangan bentuk, dan lain-lain. Sedangkan harmoni tidak langsung adalah harmoni yang dicapai lewat pertimbangan pikir terhadap objek-objek karya yang ditampilkan. Langsung kita latihan di sini, menerapkan komposisi dan unsur-unsur itu tadi. Nah, di depan ini ada garis yang melengkung, lurus, besar, kecil, ya, yang membentuk seperti kayu, dan ada beberapa bidang. Ini akan kita komposisikan. Seperti tadi, komposisi adalah menata atau tatanan, ya. Sedangkan ada unsur-unsurnya, yaitu objek yang berdekatan, ya enggak? Kemudian ada objek yang bersinggungan, objek yang tumpang tindih, berdekatan. Kemudian kita buat yang mengumpul, agar kesannya mengumpul, berdekatan. Tumpang tindih. Dan yang objek yang sendirian. Nah, dari gambar ini kita dapatkan balance, ya, antara kiri sama kanan, objeknya seimbang. Jika sebelah kanan itu dipenuhi dengan garis, nah sebelah kiri, maksudnya kiri saya, itu dipenuhi dengan bidang yang berbentuk daun itu tadi, ya. Nah, lanjut ke latihan berikutnya. Seperti yang kalian lihat di sini ada garis lurus vertikal, ya. Nah, di sini kita juga akan mengkomposisikan garis-garis ini. Misalnya garis ini adalah ini yang tumpang tindih sudah terlihat, ya. Kemudian yang berdekatan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang sebelah kanan ini itu tampak mengumpul bambunya daripada yang sebelah kiri, ya. Oke.
Kemudian kita akan mengkomposisikan daunnya sekarang. Ini mengumpul. Tumpang tindih juga ada. Kira-kira seperti inilah. Kalian coba merasakan dari keharmonisan, kemudian penerapan komposisinya, keseimbangannya, ya. Sebelum kalian melangkah ke menata objek buah, ya, bentuk ini, kalian latihan mengkomposisikan ini dulu, sama halaman yang bambu tadi. Sampai sini, ada pertanyaan? Nah, bagaimana yang tidak punya laptop? Kalian bisa gabung sama temennya yang punya laptop. Kalau sudah selesai mengkomposisikan dan kamu rasa itu pas, coba mengacung. Saya akan lihat. Dan mungkin kalian bisa menjelaskan melalui presentasi di depan. Ya. Oke, silakan gabung ke yang temennya punya laptop. Ada berapa laptop? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Ya wes, silakan. Maaf, satu HP koneksinya terputus. Saya bukan. Oke, apa ada yang sudah mengkomposisikan? Suara apa, Ra? Hah? Oke. Ini sudah bisa menata. Ini masih mendownload. Masih buka. Masih membuka.
buka. Sini, tidak ada laptop. Ya, kalian bisa langsung menata buah. Nanti akan saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Pada lembar pekerja SKPD nanti dibaca sedikit. Tugas kalian adalah menata buah yang ada di aplikasi ini. Minimal 7 jenis buah. Kemudian kalian screenshot. Lalu nanti kita buat sket di buku gambarnya. Ya. Nah, sesuai dengan hasil yang kamu buat tadi. Mohon maaf karena saya menggunakan hotspot dari HP saya, jadi koneksi terputus-putus. Nah, ini juga ada. Kamu juga bisa mengganti backgroundnya. Backgroundnya itu bisa diganti. Ya, bagusan itu. Ya. Ini laptopnya bagus, touch screen. Oke. 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 Ya. Jadi, apakah ini lebih menyenangkan daripada langsung menggambar ya? Kamu bisa menata dulu, merasakan
Pas enggak itu. Kamu bisa pakai meja, kursi. Diganti dulu ini backgroundnya, pindah dulu. Pindah. Ya gitu. Nah, kamu bisa pilih background di situ ya. Di media interaktif yang saya buat ini masih tahap setengah ya, belum maksimal. Nanti akan saya kembangkan lagi sampai materi selesai, benar-benar tuntas itu di kelas 1. Tentu dengan penyajian yang lebih menarik. Dan nantinya saya berencana aplikasi ini bisa dipakai oleh semua orang. Mungkin akan saya posting di Google Play, kalian bisa mendownloadnya ya, atau mungkin saya kasih upload di blog saya, nanti akan saya bagikan di link yang sudah saya sediakan. Karena ini masih materi unsur-unsur seni rupa sama komposisi untuk diterapkan ke gambar bentuk still life, maka materinya hanya sampai di situ. Oke. Kalau sudah kalian bisa menata dari buah, kalian bisa screenshot. Screenshotnya satu anak satu ya. Menata sendiri. Setelah disimpan, kamu bisa gantian sama temanmu. Oke. Ini tidak bisa dibuka tah? Aplikasinya. Yang ini. Ah, ini cancel dulu. Yang ini. Ini klik 2 kali. Ini info. Kemudian run anyway. Ya. Itu ya. Oke. Tinggal like itu. Ini sudah bisa dibuka? Tidak bisa. Run. Ya, sudah bisa ya. Ini sudah bisa dibuka? Bisa ya. Oke. Maka selanjutnya akan saya bagikan lembar kerja untuk kalian. Lembar kerja. Alfabet. Oke, ketua kelas. Oh ya, enggak apa-apa, silakan. Itu ketua kelas sudah saya kirim lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengerjakan di situ. Ada tugas, soalnya cuma 5.
sama tugas untuk yang menata buah ini. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oh, sudah hampir habis. Oke, apa LKPD-nya sudah di-download? Sudah ya? Begitu silakan dijawab. Buku gambarnya sudah dibawa semua? Pensil warna. Kalian bisa screenshot itu. Kemudian ya, itu LKPD-nya. Nah. Sudah di-download LKPD-nya. Ya. Langsung dibuka. Ini biasa pakai krayon. Oh ya. Ini masih menata. Ada yang tidak bisa screenshot atau print screen? Bisa? Ya.
Oh, ini ada yang langsung digambar ya. Ya, sip. Ya, mungkin kamu bisa memadukan antara dengan buah-buah itu tadi. Enggak sih? Iya ya. Iya. Oke. Ini sudah mulai bermain imajinasinya. Ini mana buku gambarnya? Kamu pilih salah satu. Ingin mengkomposisikan yang garis ini apa buah? Ya, itu ada temanmu, ada yang pohon itu dikomposisikan sama daunnya. Kemudian di bawahnya itu ada meja tadi itu yang isi buah. Ya, kamu bisa padukan seperti itu. Oke. Semua jenis buah sudah saya masukkan ya di situ. Jadi kamu cuma tinggal menatanya saja. Ini. Tuh, maaf. Apa ya? Hah? Dijauhkan dari ini. Oh, ini ya. Maaf, maaf. Sudah screenshot ini. Oh ya, tinggal mewarnai. Ini sudah banyak banget. Sanggup menggambar semua itu.
jam ke-9 dimulai. It's time to begin preparing present. Bagaimana Pak Wawan? Ini jamnya saya sudah habis. Iya Pak, sudah habis Pak. Malam ini. Iya. 2 jam berarti saya ini. Nggak sampai Pak. Oke. Kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Bagaimana? Apa kalian sudah bisa memahami? Ya, nanti kalau kesulitan kalian bisa WA saya ya. Konsultasi. Oke. Tadi saya belum sempat absen satu persatu. Sudah ada. Ada yang tidak masuk mungkin? Masuk semua? Yang tidak masuk nomor? 18. Oke, saya ingat tuh. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh ya, sama-sama. Enggak kedengaran. Sampun habis, Pak. Oke. Ini mau di stop dulu apa lanjut ke Pak itu? Kayaknya di stop dulu ya. Potong ya. Stop. Ya, Wawan sudah kita. Wawan sudah siap. Bentar Bu, belum. Ini anak-anak ini kan tak suruh untuk makan dulu ini. Belum selesai. Bentar. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gitu kita kasih masukan Pak Andreas dulu aja. Pak Andreas bisa dibuka dulu laptop biar kami bisa kasih masukan Pak Andreas. Oke, Bu. Monggo. Ya, Pak Andreas. Baik, Pak Andreas, tadi saya melihat ya dari sisi teknis ya memang Pak Andreas kerja sendiri gitu ya. Kenapa tidak bantuan? Duduk dulu aja nggak apa-apa Pak, kita ngobrol sambil duduk. Jangan kok nyengking gitu. Nggak enak gitu. Ya duduk aja dulu ya. Ke depannya laptop Pak. Ya, seperti nge-zoom gimmick biasa gitu loh Pak. Ya. Oke, Pak Andreas kok sendirian, nggak ada teman yang lain dong di situ. Pak Andreas sendirian? Nggih, Bu, sendirian. Teman-teman sibuk, ada jam juga. Oh, enggak, seharusnya Pak Andreas meminta salah 2 siswa itu yang membantu, Pak. Nanti berikutnya jangan sendirian, Pak.
Pak Andreas kesulitan tadi juga saya lihat tadi Pak Andreas lari sana lari sini ngecek kamera. Ini Pak Andreas nanti untuk video rekaman apakah sudah ada backup video? Tidak ada, Bu. Semuanya HP saya gunakan untuk live. Waduh ya susah nanti Pak Andreas nanti susah akan mengedit loh Pak. Ini akan susah karena resolusinya rendah banget kalau pakai Gmail. Harusnya Bapak sisakan satu atau dua HP untuk merekam recording gitu. Untuk merekam bukan untuk live-nya, bukan untuk gimmick-nya gitu. Saya lihat tadi kamera-kamera yang tertuju itu tidak ada kamera spare gitu loh. Tidak ada kamera cadangan untuk merekam. Kemarin kan Pak Mardi sudah menyampaikan juga baiknya tambahkan kamera cadangan untuk merekam. Nanti kalau pada saat edit video Pak Andreas ini akan susah banget Pak. Benar ini nanti. Kalau hanya mengandalkan Gmail. Karena resolusi dalam Gmail itu sangat rendah videonya nggak bagus sama sekali gitu. Oke. Seperti itu. Oke baik. Tampaknya Pak Andreas juga masih menggunakan warna putih ya, nggak sempat ganti baju Pak ya. Backgroundnya putih, siswanya sebetulnya Bu. Lah ya itu kan harusnya masih ada waktu ya. Lupa saya enggak ganti baju. Lah itu makanya itu kan nggak begitu kelihatan tadi di saat ketika pembelajaran berlangsung gitu. Untuk pencahayaan memang sudah cukup lah rasanya nggak terlalu over kalau saya lihat, hanya saja ada beberapa yang over tapi saya tidak bisa melihat tadi PowerPoint yang disampaikan Pak Andreas. Ya, seharusnya Pak Andreas bisa share screen atau bagaimana dibantu tadi, makanya saya bilang Bapak butuh bantuan, benar-benar nggak bisa one man show Pak. Nah gini nggak bisa one man show. Bapak bisa minta bantuan siswa itu kan siswanya Bapak sudah SMA atau ya SMA kan? Iya. Ya iya SMA kan bisa membantu. Tolong jagakan kamera, lihatkan kamera gitu ya. Seperti itu Pak Andreas. Jadi saya harap nanti di siklus kedua tidak begini lagi Bapak ya. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya Pak Mardi, monggo Pak Mardi. Sambil nunggu Pak Wawan. Mireng Pak Andreas. Oke, Pak. Iya, single parent. Sebenarnya dari alat peraga sudah bagus ya. Terus ruangannya sudah terkondisi ya. Sebenarnya siswanya juga sudah terkondisi bagus. Alat-alat penggunaan medianya juga anak-anak sudah bisa mengaplikasikan langsung. Ya mungkin tadi yang dilihat lagi Pak, pembukaan itu apa saja yang harus disampaikan. Di penutupan juga mungkin karena keburu waktunya habis gitu langsung bingung. Nggak usah bingung, jadi waktunya habis ya tetap ada disintak yang terakhir itu memberikan simbolan DG dari kegiatan itu, kemudian ditutup ya salam. Jadi selama proses, nah karena kembali lagi karena single parent, harusnya pada waktu anak-anak itu mengerjakan, ya, itu kan ada LK, terus ada lembar asesmen observasi ya. Nah itu tidak dilakukan. Jadi pada waktu anak-anak mengerjakan, ya memang ada kalanya kita membimbing, tapi ada juga kalanya menilai selama proses. Ya, itu mungkin perlu ditambahkan di asesmen sikap ya, sikap asesmen proses. Itu. Mungkin juga untuk yang teknis nanti saya sudah paham ya, untuk kamera yang tidak dipakai gimmick itu memang difungsikan untuk merekam ya. Itu cukup 2 atau ya memang harus ada temannya Pak. Temannya 1 orang yang tadi kan kameranya Bapak kan zaman bawang ngelor ngidul. Itu yang membawa temannya saja.
atau siswa yang kalau gurunya temannya ngajar, mungkin siswa yang pernah, kan ini SMK Pak nggih? SMA nggih? SMA, Pak. Nah, mungkin ada anak-anak yang pernah atau diajari dulu cara merekam, supaya paling tidak dia itu tahu caranya merekam. Di anak-anak yang ada di kelas itu diajari satu atau dua orang ya boleh. Di anak-anak belajar dulu, belajar merekam video. Ini hasil dari, kalau hanya mengandalkan dari Gimit nanti ya kembali lagi nanti hasil resolusinya mengecil sekali. Itu saja Pak Andreas, sementara di awal ini sudah berjalan. Lihat lagi waktunya Pak nggih. Waktunya kalau emang start jam setengah 1 ya sebelumnya sudah disiapkan. Seperti Pak Wawan sekarang start mulai jam berapa ya, nanti mulai jam itu sampai selesai itu memang proses merekam dan proses untuk Gimit. Oke. Jadi Pak, oh ya itu kalau bisa lampu pada yang dekat layar ya itu dimatikan. Jadi tampilan slide itu nggak kelihatan sama sekali tadi. Jadi walaupun sudah ada layarnya tapi di tampilan itu tidak jelas. Oh, secara webcam ya. Tapi mungkin secara kamera nanti bisa lebih detail karena kamera kan hanya untuk merekam guru dan slide-nya ya. Itu. Karena ini jauh ya nggak kelihatan, hanya lampu agak remeng-remeng gitu aja. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Itu ya, mungkin kalau anak-anak sudah terkondisi sudah bagus, itu Pak. Mudah-mudahan nanti kedepannya makin bagus. Oke, terus Bun. Pak Wawan sudah siap? Iya Pak, usaha siap. Oke, mulai jam berapa Pak? Jam 2? Iya, deadline-nya jam 2, jadwal jam 2. Anak-anak sudah dikondisikan? Sudah di depan saya ini. Itu yang slide-nya mau pakai kamera ini atau yang mana Pak? Ini yang pakai kamera ini aja Pak. Yang kamera HP gimana Pak? Paskan pada slide-nya ini, slide-nya belakang slide-an. Iya Pak. Itu nanti pakai slide atau pakai ini? Ya, pakai slide yang di papan tulis itu. Iya. Nanti iya. Cuman ini kelihatan yang bawah saja, enggak pas tengah. Nanti dinaik. Ini pakai laptop kan, Pak? Pakai laptop, Pak. Nah, laptopnya di jongkrokno titik. Iya. Nanti dorong layarnya, Pak. Ada PPT nanti saya lihatkan di layar. Oh ya, nah maksudnya sekarang di setting supaya pas di layarnya belakang jenengan itu loh, Pak. Iya. Nah, itu loh. Bentar. Ini yang diangkat laptop atau HP, Pak? Laptop, Pak. Nah, itu mau diarahkan ke siswa atau arahkan ke PPT-nya? Nanti kalau waktunya PPT, nanti saya arahkan ke PPT. Oh gitu. Oke, untuk ke siswa sudah oke. Sekarang untuk ke PPT-nya coba dipaskan, Pak. Ini nyambung lagi ke itu, Pak. Ini HP-nya. Pak Madi, ini soalnya HP satunya mau tak buat slide-nya itu, ini tak buat apa itu hotspot. Oh ya, gini Pak, maksud saya kan laptopnya itu dipakai multifungsi. Coba pas menghadap slide, coba diputar Pak. Diputar. Apanya Pak? Ini Pak. Nah itu di situ kelihatan toh kalau
di slide. Nah, gitu loh Pak maksud saya. Jadi gitu. Jadi posisikan bahwa begitu digeser, laptop itu sudah pintunya ditutup aja Pak. Pintunya ditutup saja. Pintu depan. Nah, biar enggak berisik atau apa namanya, cahayanya enggak masuk. Itu slide-nya enggak kelihatan Pak. Slide yang di papan tulis itu enggak kelihatan. Bentar Pak. Kalau artinya kurang geser ke kiri dikit. Nah, terus Pak. Terus. Lagi Pak, ke kiri Pak. Nah, itu sampean beri tanda Pak. Oh, nanti kalau pas menjelaskan slide berarti laptopnya posisinya segitu miringnya. Iya Pak. Nah, nanti kalau ke anak-anak kan gampang. Iya, itu udah kelihatan anak-anak juga. Nanti kalau emang anak-anak nanti saya tinggal geser gini aja ya. Ya, yang penting slide-nya, kalau anak-anak gampang itu. Iya Pak. Nah, jadi pas slide-nya pas dengan menjelaskan itu pas ya. Oke, monggo. Pak Wiji ano? Pak Wiji off kamera Pak. Ada ini Pak. Pak Wiji off kamera Pak. Nah, Pak Didik nanti itu ya Pak Wawan sebagai observernya apa? Ya mungkin memberitahu lah ya. Siap Pak, siap. Oke, siap. Mulai jam berapa, terakhir jam berapa. Ya enggak. Fasilitator. Oke. Siap. Pak Wawan siap nggih? Bentar Pak. Oke. Setting kamera, rekam kamera. Ya. Nanti kalau udah siap kabari ya. Oke, siap. Maaf Pak Wawan. Anak untuk merekam jenengan sudah ada. Ini tadi tak rekam terus Pak ini Pak. Pak Andreas ini. Maksudnya anak-anak kalau merekam jenengan pas waktu ngajar itu loh. Iya. Ada. Ya, udah ada rekaman. Oh ya. Siap, Ya wis siap. Oke, bentar.